Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat yang tidak kurang pentingnya, yaitu nikmat pertambahan ilmu tentang selok-belok agama. Khasnya yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz katakan nikmat menghadirkan diri ke dalam majlis ilmu termasuk ke dalam salah satu nikmat utama, sebab keimanan seseorang tak ke mana apabila tidak berpaksi kepada ilmu yang betul. Keislaman seseorang juga tidak bermakna andai kata keislamannya tidak berpandukan kepada ilmu yang betul. Khasnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik kita pada pagi ini cukup penting untuk kita jadikan sebagai sempadan. Bukan teladan, tapi sempadan. Kita perlu jauhi. Sebab topik kita pada pagi ini, Allah SWT menceritakan salah satu daripada sikap orang Yahudi. Mereka memusuhi malaikat Jibril. Mungkin banyak di antara kita yang tidak perasan hal ini. Bagi kita, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling penting, sehingga pernah mendapat gelaran penghulu semua malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa wahyu, untuk disampaikan kepada Rasul-Rasul Allah dari kalangan insan, menurunkan kitab dari langit. Semuanya itu kerja malaikat Jibril atas arahan Allah. Sedangkan Yahudi pula, mereka memusuhi Jibril. Apa sebabnya? Nanti kita akan jelaskan. Berdasarkan ayat 97 hingga 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca satu ayat untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Okey. Ayat-ayat ini nanti kita akan baca lagi bersama terjemahannya. Oleh sebab itu, kita langsung saja kepada tafsiran ayat atau terjemah maknawiyah. Kalau pada ayat-ayat sebelum ini, pelajaran kita minggu lalu, Allah menjelaskan sifat Yahudi yang enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, serta mendakwa kononnya merekalah umat pilihan, the chosen one, the chosen people, dan merekalah kekasih Allah, dan mereka pasti akan terhindar dari azab neraka. Malah anggapan mereka kalau masuk neraka pun hanya beberapa hari saja. Itu dakwaan Yahudi. Kita telah bahas. Maka pada ayat berikut ini, mereka membuat dakwaan yang lebih ganjil lagi, yang lebih pelik lagi, yaitu malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah musuh mereka. Aduan. Adu maknanya musuh. Dan atas dasar itulah mereka, yakni orang-orang Yahudi, merasa keberatan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala yang diturunkan kepadanya, termasuk Al-Quran. Mereka tolak. Kalau ditanya mengapa, jawabnya singkat saja. Ingin tahu jawabannya? Karena kononnya menurut dakwaan mereka, malaikat Jibril telah tersalah antar Quran itu kepada Muhammad. Tersalah. Sepatutnya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab. Itu jawabannya. Atas sebab itu Jibril mereka musuhi. Okey, kita lihat ayat demi ayat. Ustaz ulang sekali lagi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu, hai Muhammad, dengan izin Allah. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mengikuti Al-Quran. Bukan sebagaimana sikap Yahudi.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat di atas agar mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mendakwa bahawa penyebab yang menghalang mereka mempercayai engkau hai Muhammad adalah karena yang menyampaikan wahyu kepada engkau adalah Jibril. Itu dia penyebab utama mereka tolak Muhammad. Dan mereka musuhi Jibril. Dan kononnya kalaulah selain Jibril yang menyampaikan wahyu kepadamu, niscaya mereka akan beriman dan membenarkannya. Pokoknya kami tak mau percaya Jibril. Mana-mana malaikat yang menyampaikan kami boleh percaya. Tapi karena Jibril, kami tolak. Sebab Jibril itu musuh kami. Itu semua adalah dakwaan yang bohong. Helah saja. Tipu saja. Itu adalah dakwaan yang bohong belaka dan sombong terhadap Allah. Dia nak mengatur Allah. Jangan suruh Jibril, suruhlah malaikat-malaikat yang lain. Kalau engkau ingin kami percaya pada Muhammad, coba lihat. Dia pula ingin mengatur Allah. Hei Yahudi, siapa kamu nak mengatur Allah? Mereka tolak Muhammad karena Muhammad orang Arab. Seharusnya Rasul akhir zaman juga Bani Israel. Yahudi, siapa kamu nak mengatur Allah pula? Beginilah sikap sesetengah umat Islam. Ada dari kalangan umat Islam yang mempertikaikan segala yang datang daripada Allah. Padahal pada ayat sebelum ini kita ada baca satu ayat. Apa kata Allah? Menjelaskan kepada umat Muhammad. Jangan kamu bertanya kepada Allah, mengapa Allah telah tetapkan perkara tersebut? Tetapi kamulah yang patut ditanya. Ustaz ulang. Mengapa jangan kamu tanya apa yang Allah buat. Tetapi Allah lah yang patut bertanya kepadamu. Apa yang kamu amalkan? Itu ayat yang sangat pokok. Allah Subhanahu wa taala cipta Abdullah Yasin dengan wajah seperti ini. Hitam, pesek, tidak mancung, tidak handsome. Jangan pertikaikan. Mengapa Allah jadikan saya sebagai lelaki? Mengapa tidak perempuan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala engkau jadikan ya Allah sebagai orang Melayu, bukan orang Arab, bukan orang Amerika? No. Kita dijadikan oleh Allah sebagai insan itu adalah syukur. Padahal pertembungan sperma ayah dan ibu kita dalam rahim. Kalau Allah ingin jadikan keluar dari rahim biawak, boleh kalau Allah mau. Singa ke, kucing ke, ular ke. Ini yang Allah sebut dalam surat Al-Infitar. Ma syaa rakkabak. Allah boleh jadikan kamu
apa saja yang Dia kehendaki. Dah syukurlah. Lebih-lebih lagi syukur bila dah ada iman dan amal saleh. Sebab kata Nabi, sabda Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengar baik-baik. Khasnya bagi kita yang tidak cantik jelita seperti orang lain, kita yang tidak handsome, ganteng sebagaimana orang lain. Ingat selalu ayat ini atau hadis ini. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajahmu, juga Allah tidak melihat pada hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Itu dia. Itu sebabnya jangan heran kalau Bilal bin Rabah berasal dari Afrika, kulitnya hitam, tidak ada harta, tidak ada status, lebih mulia di mata Tuhan dari Abu Lahab. Walaupun beliau orang Quraisy, walaupun beliau ada status, walaupun beliau banyak harta, malah lebih daripada itu beliau uncle-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu itu. Bukan ini jadi ukuran. Ini. Itu sebabnya kuliah Udai menjurus kepada dua perkara. Membetulkan dalaman, iaitu iman. Jangan bercampur syirik, khurafat. Membetulkan amalan, ikut cara Nabi. Jadikan Nabi sebagai role model, khasnya dalam bab ibadat dan akhlak. Yes. Kita teruskan. Karena Jibril bukan hanya menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, tetapi dia jugalah yang menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelummu. Jibril bukan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu termasuk Musa dan Isa, termasuk Taurat dan Injil, Allah menyuruhnya dan mengutuskannya melaksanakan tugas tersebut. Dan dia hanyalah pelaksana sahaja, tidak lebih daripada itu. Jangan lupa ya, kita telah belajar dulu dalam buku Akidah, jilid 1, iman kepada malaikat. Ketika kita belajar tentang iman pada malaikat, di situ kita ada bawa satu ayat dalam Al-Quran bahwa rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, pesuruh-pesuruh Allah ada dua jenis. Pertama, pesuruh Allah dari kalangan malaikat, rasul-rasul Allah dari kalangan malaikat. Yang kedua, rasul-rasul Allah dari kalangan insan. Dua saja. Apa makna rasul? Utusan. Pesuruh. Bila kita mati lalu kita ditanya oleh siapa dalam kubur? Allah yang tanya sendiri ke atau utusan Allah yang Allah wakilkan untuk bertanya? Mukar wa nakir. Itu adalah utusan Allah. Bila ajal kita berakhir, yang cabut nyawa kita Allah ke atau Israel? Atau lebih tepatnya Malakul Maut. Malakul Maut, bukan Allah yang tarik. Yang menurunkan hujan memang Allah.
Tapi Allah arahkan malaikat yang bernama Mikail yang meniup sangkakala menandakan kiamat. Bukan Allah yang tiup, tapi Rasulullah, utusan Allah yang bernama Israfil. Di kiri kanan kita, Allah tugaskan untuk menulis. Bukan Allah yang menulis, tapi wakil Allah, utusan Allah yang bernama Raqib dan Atid. Yes, itu yang dimaksudkan Rasul Allah dari kalangan malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan menjaga syurga, namanya Ridwan. Ada malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, namanya Malik. Semua kita tahu. Dan satu lagi, Rasul Allah dari kalangan insan. Bermula dari Nuh, Ibrahim, sampai Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada malaikat yang nama Jibril, malak. Malaikat itu sebenarnya bentuk jamak, plural. Singularnya malak. Jibril itu sebenarnya utusan Allah. Kamu tidak ada hak, wahai Yahudi, mempertikaikan siapa yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu. Itu sebabnya ada perkataan biiznillah, dengan izin Allah. Mengapa ada perkataan dengan izin Allah? Kata dengan izin Allah dalam ayat tersebut memberi isyarat bahawa penurunan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan arahan dan izin Allah, bukan atas kehendak malaikat Jibril. Oleh sebab itu, permusuhan mereka terhadap Jibril tidak boleh dijadikan alasan atau penghalang untuk tidak beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran daripada Allah, bukan dari Jibril. Jibril menyampaikan saja. Padahal Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu seperti perintah mentauhidkan Allah. Semua kitab-kitab terdahulu tercantum di dalamnya mengesahkan Allah dalam beribadat. Dan Allah menurunkannya sebagai hidayah dan petunjuk daripada kesesatan dan bid'ah, serta sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebabnya bagi kita orang-orang yang beriman, Quran dan sunnah Nabi yang sahih itu berita gembira sebenarnya. Itu sebabnya Ustaz selalu berpesan, jangan takut secara melampau akan kematian. Memanglah takut mati itu biasalah. Itu sudah fitrah. Yang Ustaz maksudkan jangan takut mati secara melampau. Kebanyakan persepsi orang-orang Islam, bila masuk kubur, kononnya bersendirian dalam kubur. Bila masuk kubur, kononnya kubur itu sempit. Bila masuk kubur, kononnya dalam kubur itu gelap. Mengapa hanya lihat itu? Berapa banyak hadis dan ayat Quran menyebut orang-orang yang beriman, kuburnya Allah akan luaskan seluas mata memandang. Orang yang banyak salat ditambah dengan salat-salat sunat, kuburnya bercahaya. Orang yang banyak beramal saleh, begitu dia masuk ke dalam kubur, setelah menjawab satu demi satu soalan mukar wa nakir, akan datang mendekati jenazah satu makhluk yang sangat cantik rupanya, sangat harum semerbak baunya. Dalam hadis disebut,
Hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Barra' bin Azib. Lalu jenazah tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Makhluk tersebut yang cantik, harum semerbak baunya menjawab, "Ana amaluka salih." Aku adalah amal salehmu. Nah, setelah itu, kata Nabi, lalu kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Dihamparkan permaidani yang indah. Diberi cahaya yang luar biasa. Yang tak pernah kita tengok di dunia. Mengapa tak fikir itu? Itu semua diceritakan oleh Quran dan Sunnah. Itu maksudnya Quran dan Sunnah ini dia adalah berita gembira bagi orang yang beriman. Itu sebabnya orang yang takut keterlaluan terhadap kematian, mengapa tidak ambil berita itu sebagai berita gembira? Sehingga kita tak letih-letih untuk menambah bekalan akhirat. Berdakwah ke, menyampaikan kebenaran, mendengar ilmu ke, membetulkan iman dan amal saleh. Yes. Punya anak, bimbing anak baik-baik supaya jadi anak yang saleh. Bila ada umpamanya tawaran untuk wakaf ini, untuk sedekah ini, infak ini, buat semampu yang boleh. Tak semestinya banyak. Sebab itu semua ilmu yang kita miliki, share dengan orang lain. Sama ada melalui media sosial atau beli buku-buku, hadiahkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Semua itu nanti akan jadi amal jariah yang akan menolong kita ketika berada di dalam kubur. Okey, kita teruskan. Minta maaf kalau Ustaz selalu ulang perkara ini, sebab Ustaz melihat ada sedikit kepincangan dari kalangan, khasnya orang-orang yang sudah lanjut usia 60-70, takut. No. Dalam Islam sebenarnya, antara takut dan harap, zaman muda dulu, kita mesti banyakkan takut daripada harap. Tetapi sudah lanjut usia, menurut panduan Nabi, banyakkan harap daripada takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Walaupun banyak macam mana pun dosa di masa muda, kita sekarang mula memperbaiki diri. Lalu berbaik sangka pada Allah. Tobat pada Allah. Allah akan ampun tobat kita. Kita akan perbaiki akidah kita, amal kita. Berbaik sangka Allah Subhanahu wa taala akan terima. Yes, itu maknanya mengharap. Itu sebabnya ada satu istilah, you are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang kamu fikirkan. Bersangka baik senantiasa dengan Allah. Kalau di masa muda dulu takut, letakkan dia 60%, harap 40%. Tapi setelah lanjut usia, jadikan harap itu kalau boleh 75%, takut itu 25% saja. Yes, itu panduan. Jadi permusuhan Yahudi terhadap Jibril sebenarnya bukanlah permusuhan terhadap zat atau diri Jibril itu sendiri. Bukan sebenarnya. Tetapi lebih cenderung
kepada memusuhi kebenaran yang dibawa dari sisi Allah kepada Rasulnya. Yes. Sebenarnya itu bukan mereka memusuhi Jibril, diri Jibril, bukan. Tapi sebenarnya mereka memusuhi kebenaran yang Jibril bawa. Jangan terkejut kalau Ustaz katakan bahawa dari kalangan Syiah juga ada yang mempertikaikan Jibril. Orang-orang Syiah yang ekstrim juga membenci Israel. Juga membenci malaikat Jibril. Kalau ditanya mengapa pula Pak Ustaz? Mereka mendakwa. Ini yang ekstrim ni. Mereka mendakwa Jibril telah tersalah bawa wahyu kepada Muhammad. Sepatutnya kepada Ali. Sepatutnya Jibril itu sampaikan wahyu Tuhan itu kepada Ali. Ali yang patut jadi Rasul, bukan Muhammad. Nah, adik-beradik. Oleh sebab itu Syiah boleh bekerja sama dengan Yahudi. Jangan heranlah. Jangan heran. Sampai begitu, kata ulama akidah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Apa tafsirannya? Orang-orang yang memusuhi Allah, maksudnya menyalahi perintahnya, tidak patuh kepadanya, ingkar terhadap apa yang diturunkannya kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Itu sebabnya jika ada dari kalangan orang Islam mengaku saja Muslim, Muslimat, tetapi apa yang turun daripada Allah, yang datang daripada Allah, dia ingkari, tidak buat. Indirectly, secara tidak langsung, mereka telah memusuhi Allah. Na'udzubillah min zalik. Apa pula makna memusuhi malaikat-malaikatnya? Benci dengan risalah yang mereka sampaikan kepada daripada Allah kepada Rasulnya, sebagaimana sikap Yahudi tadi. Apa pula makna memusuhi Jibril dan Mikail? Maknanya, Yahudi mendakwa Jibril adalah malaikat azab. Lihat. Sudah mendekati pula macam Hindu pula. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Agama Buddha. Yahudi mendakwa Jibril adalah malaikat azab, sedangkan Mikail adalah malaikat rahmat. Sebenarnya permusuhan mereka terhadap Jibril berarti juga permusuhan mereka terhadap Mikail, sebab motif kebencian dan kecintaan mereka adalah satu, yaitu ingin menolak kebenaran. Itu saja. Sampai mereka kata, kalaulah yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad itu bukan Jibril, kami akan terima. Lihat. Dakwaan yang bohong belaka. Adapun makna memusuhi rasul-rasulnya, maksudnya mendustakan para rasul, walaupun mereka telah dibekali oleh Allah dengan bermacam-macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran kerasulan mereka, ataupun membunuh para rasul seperti Zakaria dan Yahya. Semua itu kerja Yahudi. Jadi barang siapa yang memusuhi Allah,
dan memusuhi golongan yang dekat dengannya. Golongan yang dekat dengan Allah siapa? Para malaikat dan para rasul. Semua dimusuhi seperti malaikat dan para rasul, maka Allah adalah musuhnya. Allah adalah musuhnya. Ini karena ia kufur dan memusuhi Allah. Orang yang bersikap demikian sebenarnya telah menzalimi dirinya sendiri karena enggan menyahut seruan Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat demikian. Malah sebaliknya, segala yang datang dari Allah, sikap kita tak lain, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Dan di dalam ayat di atas terdapat amaran yang sangat keras daripada Allah terhadap mereka. Karena ayat tersebut mengandungi pendedahan secara terbuka bahwa mereka adalah musuh-musuh kebenaran. Yang dipanggil dengan a'da'ul haq, musuh-musuh kebenaran. Dan musuh-musuh kepada siapa yang membawa kebenaran. Sebabnya para ulama akhlak membagi takabur itu kepada 3. Takabur adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi, kata Imam Al-Ghazali. Dosa pertama di langit, keengganan iblis sujud pada Adam atas arahan Allah. Apa motifnya? Takabur. Beranggapan dia lebih mulia dari Adam. Dosa pertama di dunia juga disebabkan takabur, sombong, dengki, yaitu Qabil membunuh adiknya Habil karena takabur, sombong, dengki, karena dia dapat bahagian atau dapat istri yang tidak cantik, sedangkan adiknya Habil dapat iklimah yang cantik. Cuma kata ulama, takabur ada 3 jenis. Pertama, takabur pada Allah. Contohnya Firaun yang mendakwa, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Yang kedua, takabur terhadap Nabi, terhadap Rasul. Sebagaimana amalan orang-orang musyrikin menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, takabur kepada sesama manusia. Takabur terbagi 3. Takabur pada Allah, kafir. Takabur kepada Rasul juga kafir. Paling kurang murtad. Takabur kepada manusia terbagi 2. Bila takabur A kepada B karena status, mentang-mentang berpangkat tinggi, dia hina sesuka hati orang bawahannya. Mentang-mentang kaya, dia hina orang-orang miskin. Itu hanya dosa. Dosa besar. Tetapi apabila takabur insan A kepada B, karena B coba menyampaikan kebenaran ilahi, ayat Quran, hadis Nabi, lalu gara-gara B menyampaikan kebenaran, B ni insan juga, ulama, pendakwa, para ustaz menyampaikan kebenaran, lalu ditambil tindakan oleh seseorang, oleh A secara peribadi ke, A sebagai satu institusi ke, dihalang B dari menyampai kebenaran. Kata para ulama, A sama dengan takabur kepada Allah dan Rasul. Bila dilihat B itu tak ada masalah,
akhlaknya baik, cuma dia menyampaikan kebenaran. Berapa banyak zaman-zaman dahulu alim ulama yang jujur dan ikhlas mati di tiang gantungan, mati dipancung, mati dalam penjara. Sejarah tersebut para pendakwah kebenaran perlu tahu. Bila kebenaran ingin disampaikan, selain yang suka banyak, yang benci juga banyak. Okey, itu sekedar selingan saja. Takabur ada berapa macam? 3. Takabur pada Allah, takabur pada Rasul, takabur kepada sama insan. Takabur kepada sama insan terbagi berapa? 2. Takabur karena status, hanya dosa saja. Tidak kafir, tidak murtad. Tapi bila takabur karena insan tersebut ingin menyampaikan kebenaran dari Allah dan Rasul, lalu dia diambil tindakan, orang tersebut sebenarnya sama dengan takabur pada Allah dan Rasul. Sebab Rasulullah pernah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas-tugas para nabi. Hati-hati memusuhi ulama. Memusuhi Al-Quran sama dengan memusuhi semua kitab dari langit. Karena tujuan penurunan semua kitab adalah satu, yaitu untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan membimbing mereka kepada kebaikan. Begitu juga jika mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan mereka memusuhi Nabi karena risalah. Itu sama dengan mereka memusuhi semua Nabi. Karena risalah dan tujuan mereka diutus Allah adalah satu, yaitu membimbing manusia ke jalan yang lurus. Kita teruskan dengan ayat berikut. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يُكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang jelas dalam ayat di atas ialah apa yang terkandung di dalam Al-Quran tentang ilmu-ilmu yang tersembunyi, tentang Yahudi dan perkhabaran tentang rahasia-rahasia nenek moyang mereka pada zaman silam yang pernah dijadikan Allah sebagai monyet, yang pernah membunuh Nabi, khasnya Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Allah dedahkan. Juga berita-berita yang terkandung di dalam kitab mereka yang tidak diketahui kecuali oleh para padri atau pendeta mereka saja. Dan berita tentang pengobahan hukum dan penyelewengan yang telah dilakukan oleh Yahudi dalam kitab Taurat, di pinda-pinda Taurat. Dan sebenarnya kesemua pendedahan tersebut adalah ayat-ayat yang nyata bagi orang-orang yang insaf. Jadi kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita apabila belajar Al-Quran, macam kita belajar semua kitab-kitab terdahulu. Sebab secara garis besarnya, semua kitab-kitab terdahulu kandungannya tertera dalam Al-Quran. Tetapi sayangnya walaupun begitu nyata dan jelas ayat-ayat tersebut, namun orang-orang fasik akan tetap mengingkarinya disebabkan oleh sifat hasad, dengki yang sangat mendalam di dalam hati mereka. Ini hasad, dengki ini sama dengan takabur. Takabur dari sudut membesarkan diri, sombong.
Dari sisi yang lain, hasad, dengki punya kaitan yang sangat erat. Karena dia anggap dialah yang paling layak untuk jadi pemimpin. Dia anggap orang lain itu macam tak layak. Takabur lagi. Hati-hati. Sifat-sifat macam itu. Dan disinilah sebenarnya punca permusuhan mereka terhadap Jibril. Mengapa justru Jibril yang mereka musuhi bukan malaikat yang lain? Karena Jibril lah yang menyampaikan segala rahasia keburukan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang menyampaikan, nenek moyang mereka dulu pernah Allah jadikan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina ketika mereka memancing pada hari Sabtu. Jibril yang menyampaikan. Padahal Jibril hanya menyampaikan saja segala berita yang datang daripada Allah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Minta maaf ya Ustaz, selalu tengok jam. Sebab hari ini Ustaz perlu temani isteri untuk ambil vaksin dos yang kedua. Dan mesti berada di tempat vaksin jam 11.30. Sila fokus kalau Ustaz baca agak cepat sedikit. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengingati janji, setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebahagian besar dari mereka tidak beriman. Nah, apa pula maksudnya melempar ke belakang? Yang dimaksudkan dengan mengikat janji di sini ialah janji mereka akan mengikuti rasul yang muncul pada akhir zaman sebagaimana yang tertera di dalam kitab mereka. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-A'raf 157. Apa kata Allah? Betul tak semua yang Allah katakan benar belaka? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Allah yang sebut. Bukan kita yang mendakwa. Orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, buta huruf, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Rupanya nama Nabi Muhammad sudah tertera di dalam Taurat dan Injil. Itu sebabnya mereka tertunggu-tunggu kedatangan Rasul yang terakhir. Mereka berjanji pada Rasul masing-masing, kami akan ikut Rasul terakhir. Tapi apa yang terjadi? Mungkin janji. Mereka tolak Muhammad. Menurut Hasan Al-Basri, memang benar tidak ada janji yang mereka Yahudi ikat di atas muka bumi, kecuali pasti mereka langgar dan mencampakkannya. Pada hari ini mereka mengikat janji, keesokannya hari mereka akan mencampakkannya. Maknanya mungkir janji. Sampai kita kepada ayat yang terakhir. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah,
yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Seolah-olah. Ketika datang pada mereka Rasul yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, ketika datang pada mereka Rasul yang dijanjikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran dan membenarkan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat yang sebelum ini mereka mendakwa bahawa mereka beriman dan berpegang teguh dengannya. Lalu begitu mereka enggan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingkar terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada baginda, lalu mereka lempar ke belakang kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Mereka buang Taurat. Mereka buang Injil. Yang selama ini menjadi lambang kebanggaan mereka, yaitu kitab Taurat. Selama ini mereka bangga, oh kami ada kitab. Begitu kata mereka kepada musyrikin. Musyrikin ini penyembah berhala, Rasul tak punya, kitab dari langit tak punya. Mereka bangga. Tapi begitu datang Rasul yang dijanjikan, mereka tolak. Al-Quran mereka tolak. Melempar kitab Taurat ke belakang, perkataan melempar kitab Taurat ke belakang oleh Yahudi itu, maksudnya tidaklah dengan makna melempar keseluruhan ajarannya. Bukan. Tetapi yang mereka lemparkan ialah bahagian berita gembira tentang kemunculan Rasul akhir zaman dan penjelasan tentang sifat-sifatnya serta perintah agar beriman kepadanya dan mengikuti ajarannya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita bermacam-macam ilmu yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi. Dan lebih daripada itu pula kita diberi oleh Allah taufik, suka mengkaji apa yang ada dalam Quran dan sunnah untuk dijadikan pedoman. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat istiqamah sampai akhir hayat, sehingga kita layak mendapat kebahagiaan bukan saja di akhirat, tapi sejak di alam kubur lagi. Minta maaf, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kandungan Al-Quran adalah kisah tentang umat-umat terdahulu. Ada dari kalangan mereka yang taat dan patuh terhadap rasul-rasul yang Engkau utus. Akhirnya mereka selamat. Dan ada pula dari kalangan mereka yang menolak. Dan ini justru majoriti daripada mereka menolak ajaran yang dibawa oleh para rasul. Termasuklah golongan Yahudi. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami taufik-Mu untuk mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu yang beriman kepada Engkau dan beriman kepada para rasul, sehingga mereka akhirnya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan tolonglah ya Allah, agar Engkau jauhi kami daripada sifat orang-orang yang durhaka kepadamu, menolak rasul-rasul yang Engkau utus, akhirnya mereka binasa. Lindungilah kami daripada sifat buruk tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau telah beri kami taufik. Bukan saja taufik mendapat penjelasan al-bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan, tetapi kami juga telah mendapat taufik-Mu atau hidayah jenis kedua, yaitu taufik-Mu, yaitu
rasa happy, gembira untuk melakukan amal-amal saleh dan benci kepada amal-amal yang batil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Konsisten, terus-menerus di dalam kebenaran sehingga kami mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.